Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kuliah tentang mengantar teori mikro dengan tema penawaran. Ini terusan dari kemarin ya. Kemarin permintaan, sekarang adalah penawaran. Pengertian penawaran di sini adalah skedul penawaran memperlihatkan hubungan antara harga dengan kuantitas dari komoditi tersebut yang akan diproduksi dan dijual oleh produsen sementara hal-hal yang lain konstan. Artinya apa? Penawaran ini adalah suatu harga dan kuantiti yang ditawarkan oleh pedagang atau penjual kepada konsumen. Kurva penawaran ini menggambarkan secara grafis bagaimana skedul dari penawaran yang ada. Jadi nanti ada hubungan antara kuantiti barang dengan harga yang ingin ditawarkan oleh produsen. Penentu-penentu penawaran. Untuk menentukan penawaran, seorang atau sebuah produsen itu menentukan beberapa hal, diantaranya adalah harga barang itu sendiri. Artinya berapa harga yang ingin ditawarkan oleh seorang produsen untuk sebuah keuntungan yang dicarinya. Yang kedua adalah harga barang lain. Di sini juga termasuk adanya barang lain dalam pasar persaingan sempurna ataupun barang substitusi yang menjadi pengganti barang yang ada. Yang ketiga adalah biaya produksi. Biaya produksi ini dalam perusahaan atau dalam produksi itu sangat penting untuk menentukan berapa besar harga yang ingin ditentukan. Biasanya harga yang dijual itu adalah HPP, harga pokok produksi, berapa besarnya jumlah produksi ditambah keinginan keuntungan yang diinginkan. Selanjutnya adalah tujuan-tujuan operasi perusahaan tersebut. Nah, perusahaan yang membuat atau sebuah produksi itu tujuannya untuk apa? Apakah itu barang yang diproduksi untuk hibah atau untuk sosial atau untuk memang komersial diperjualbelikan. Yang selanjutnya adalah tingkat teknologi yang digunakan. Biasanya sebuah produksi yang menggunakan teknologi itu akan memberikan harga yang lebih murah karena tenaga teknologi itu lebih murah daripada tenaga manusia. Contohnya ya, ada pabrik rokok. Dulu gudang garam itu memproduksi hampir memberi tenaga kerja kepada manusia sekitar 60.000 orang. Nah, semakin canggihnya produksi yang ada, dan itu akan menciptakan efisiensi dalam produksi yang ada. Nah, teknologi yang digunakan itu bisa menggantikan tenaga manusia dan lebih efisien dan lebih tepat dan lebih mengurangi biaya yang ada. Yang terakhir adalah kebijakan pemerintah. Nah, ini adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan peraturan-peraturan yang diberikannya karena negara kita menggunakan sistem ekonomi campuran yang mana hajat kebutuhan orang banyak itu adalah dipegang oleh pemerintah. Hukum penawaran. Hukum penawaran ini adalah menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang dijual sedangkan atau yang ditawarkan, dan sebaliknya, semakin rendah harga jual barang, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Artinya, ketika harga naik, seorang produsen atau penjual itu pasti akan menawarkan barang yang semakin banyak. Kenapa kok begitu? Karena dengan penawaran yang banyak, harga yang tinggi itu akan memberikan hasil atau laba yang lebih banyak kepada produsen atau penjual. Sedangkan jika harga turun, hari murah, itu malah produsen atau penjual, dia akan sedikit memberikan penawaran. Karena apa? Karena sedikit laba yang diperoleh atau bahkan bisa rugi dari penjualan yang ada. Ini ya, bisa dilihat kurva penawaran dalam keadaan A, B, C, D, E itu
P pada harga 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000, dan Q. Q ini adalah barang. Ada 900, 800, 600, 375 sampai 100. Itu bisa dilihat pada gambar samping ini. Nah, kurva penawaran itu arahnya dari kiri bawah ke kanan atas ini ya. Ini ada E, D, C, B, A. Nah, garis ini adalah garis supply atau penawaran. Ini bisa dilihat berapa besar nanti penawaran yang akan ditawarkan. Pergeseran pada kurva penawaran. Kurva penawaran itu juga terjadi pergeseran ke kiri atau ke kanan seperti kurva permintaan kemarin. Ini biasanya ada P1, ada P harga asli, ada P awal, ini ada P absen P1, ini ada Q1, ada Q2, ada Q3. Nah, ini dari garis penawaran supply yang hitam ini bisa geser ke kiri ke arah garis kuning atau penawaran 2. Atau juga dari garis hitam ini akan geser ke kanan, ini menjadi penawaran 1. Nah, keseimbangan yang ada di sini nanti ada A absen pertama, A kedua, ada B juga. Ini adalah keseimbangan yang ada. Kalau pergeseran yang ada awalnya ini ya, jika harga P1 dengan kualitas Q1 maka keseimbangannya ada di B. Ketika harga naik menjadi P, maka ini Q barang A keseimbangan juga di sini ini. Kalau yang gesernya ke kiri, ke kanan dengan P tidak berubah, ini biasanya adalah harga-harga barang pokok. Nanti berapapun harga yang ditawarkan, dia akan tetap memberi pertambahan atau berkurang di sini ya. Ini contoh dari pergeseran kurva penawaran yang ada. Dari kurva penawaran dan permintaan, itu nanti akan muncul namanya kesepakatan atau kesepakatan terjadinya jual dan beli. Nah, dalam jual beli itu biasanya kalau dalam kurva disebut keseimbangan pasar atau equilibrium. Nah, equilibrium penawaran dan permintaan itu terjadi pada harga di mana kuantitas yang dipinta sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Pada equilibrium tersebut tidak ada kecenderungan bagi harga untuk naik atau turun. Artinya gini nih, tadi ketika penjual itu pada kesepakatan dengan pembeli terjadinya transaksi, lah itulah di mana terjadinya keseimbangan pasar atau keseimbangan penawaran dan keseimbangan permintaan. Ini ya contoh dari permintaan dan penawaran. Pada harga P ada 5, 4, 3, 2, 1. Sedangkan ini kuantitas atau barang yang diminta itu ada 200, 400, 600, 900, 1.000, 100. Nah, sedangkan harga kuantitas yang ditawarkan adalah 900, 800, 600, 375, 100. Ini sampai lihat, kalau harga permintaan itu ketika harga makin turun, maka jumlah kuantitas barang itu pasti semakin bertambah. Sedangkan jika kualitas penawaran ketika harga menurun, ini menurun ya, ini pasti yang ditawarkan juga akan menurun. Ini secara logika. Kalau harga itu semakin murah, orang pasti akan banyak yang membeli. Ya, ingat-ingat itu. Jadi sedangkan kalau harga semakin rendah, penawaran itu pasti akan sedikit ditawarkan. Ini penawaran ini orientasi kepada laba atau keuntungan. Sama permintaan juga laba keuntungan, penawaran juga bersifat laba keuntungan.
Dari sifat interaksi yang ada, ini pada poin yang di garis kuning, di blok kuning ini adalah kelebihan penawaran. Berarti penawarannya lebih karena beranggap harganya mahal. Sedangkan yang di blok biru ini adalah kelebihan permintaan. Artinya, berarti di sini banyak sekali permintaan yang diinginkan. Nah, keseimbangan itu ada pada harga 3 dengan kapasitas permintaan 600. Ya, disinilah keseimbangan yang ada, di mana terjadinya transaksi antara pembeli dan penjual itu adalah pada harga 3 dengan kuantitas barang sebanyak 600. Ya, itu ada pertanyaan atau belum? Bisa dilihat itu. Berarti keseimbangan antara permintaan dan penawaran itu terjadi pada harga 3 dan pada barang 600. Inilah namanya keseimbangan pasar atau terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Nah, ini juga bisa dilihat ya, gambar. Di sini ada supply, ada demand, penawaran, dan equilibrium, keseimbangan yang ada. Nah, kalau tadi kita lihat di sini, nah terjadinya keseimbangan itu adalah pada harga 3.000 dan penawaran pada harga 600. Ini 500, 600, 700, 800, 900, 1.000. Nah, di sini bisa dilihat kelebihan penawaran itu pada daerah ini, berarti kelebihan permintaan pada daerah ini. Berarti nanti kalau kalian membuat grafik penawaran yang ini ya naik ya, supply ini. Nah, ya, kalau satunya adalah grafik permintaan, di mana potongan antara penawaran dan permintaan di sini, inilah namanya keseimbangan pasar. Ya. Pengaruh pergeseran dalam kurva permintaan atau kurva penawaran yang ada. Ada beberapa efek yang terjadi dari bertambahnya permintaan dan penawaran. Yang jelas, kalau permintaan bertambah, otomatis garisnya ini bisa berubah. Ya, kalau melihat ini adalah garis yang S nih ya. Ini penawaran. Yang D adalah demand atau permintaan. Nah, bergesernya nanti kurva yang ada di sini, ini nanti kita pelajari dalam elastisitas permintaan atau penawaran. Ini banyak sekali ya. Ini nanti kita pelajari bab selanjutnya tentang elastisitas nanti. Nah, di sini ada penerapan dari permintaan dan penawaran yang ada. Yang pertama adalah sistem harga. Sistem pasar menjalankan dua fungsi penting yang saling berkaitan erat, yaitu antara alokasi sumber daya, yaitu pengalokasian sumber daya bagi produsen dan bauran output lainnya. Berarti pasar itu memang menjadi tempat untuk menjual, memperkenalkan dari hasil-hasil produksi atau sumber daya yang ada. Yang kedua adalah penjatahan harga, yaitu mengalokasikan barang dan jasa untuk konsumsi ketika kuantitas permintaan jauh melebihi kuantitas penawaran. Artinya apa? Artinya ketika barangnya itu sedikit atau terbatas, tetapi tingkat permintaan yang ada, itu nanti otomatis akan menjadikan barang itu langka dengan harga yang lebih mahal. Artinya nanti di sini ada bisa menentukan harga-harga yang ada. Selanjutnya adalah menurunkan penawaran menyebabkan kekurangan pada harga saat itu. Jadi ketika penawaran itu diturunkan, tadi hukum penawaran bahwa ketika harga semakin rendah, maka penawaran akan semakin sedikit. Nah, sehingga penawaran yang ada itu akan mempengaruhi harga yang ada pada pasar. Penawaran yang berkurang itu dijatahkan kepada pihak yang mau dan mampu untuk membayar harga yang lebih tinggi. Ini kenapa? Artinya, seseorang itu berpikir gini, penjual itu dengan sedikit barang yang ditawarkan, itu akan menjadi sedikit kelangkaan.
Biasanya hal-hal semacam ini terjadi oleh tengkulak atau sebagai orang-orang atau itu, menghimpun barang itu loh. Berarti barang itu sedikit ketika ada barang itu sedikit tawarkan, yang lainnya dihimpun. Nah itu berharap apa? Ketika harga sedikit itu maka orang dengan kebutuhan yang banyak maka akan menciptakan sebuah kelangkaan. Nah, dengan kelangkaan yang ada ini maka akan menaikkan harga barang yang ada. Nah, pembatasan pasar itu ada pagu harga. Adalah harga barang maksimal yang boleh ditetapkan penjual, biasanya ditetapkan oleh pemerintah. Nah, inilah salah satu tugas dari pemerintah, yaitu mengatur kestabilan pasar yang ada. Ya, ya. Mekanisme penjatahan alternatif itu ada antrian, merupakan mekanisme penjatahan non harga, berarti tidak istilahnya apa ya? Istilahnya inden dulu. Berarti memesankan dulu dari barang yang ada. Pelanggan pilihan adalah orang yang menerima perlakuan khusus dari penyalur selama situasi permintaan berlebihan. Nah, biasanya ini adalah pelanggan-pelanggan tetap. Kupon penjatahan adalah memungkinkan pembeli produk dalam jumlah tertentu per bulan. Ini biasanya untuk barang-barang yang terbatas tapi bisa diambil, sembako dan lain-lainnya, atau minyak dan lain-lainnya. Pasar gelap merupakan usaha pembatasan harga seringkali menyebabkan evaluasi pasar gelap. Pasar gelap, black market menjalankan perdagangan ilegal dengan harga yang telah ditentukan. Oke, dalam kuliah ini yang penting ini aja, berarti sampai memahami kurva penawaran ya, bagaimana bentuknya hukum penawaran. Yang kedua adalah keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar itu terjadi ketika harga yang ditawarkan dan harga yang diminta itu sesuai dan terjadi transaksi antara pembeli dan penjual, yaitu pada equilibrium, keseimbangan. Nanti saya ajari bagaimana persamaan-persamaan yang ada untuk membuat keseimbangan yang ada. Oke, di sini ada pertanyaan, ini saja, nggak usah banyak-banyak, cukup penawaran dan keseimbangan pasar. Oke, ada pertanyaan? Silahkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.